Oke sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini teman-teman tenaga honorer sedang menantikan untuk dibuka pendaftaran P3K 2024. Dan informasi sementara di sini kalau misalkan kita cek di mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2024, maka untuk yang memenuhi lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara yang tidak kebagian formasi nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan pada video ini kita akan berikan update informasi terbaru, yaitu terkait dengan jadwal pendaftaran P3K tahun 2024, dan juga sepertinya ada sedikit kabar buruk ya tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Apakah seluruhnya yang tidak lulus seleksi nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu simak jawaban dua pejabat soal jadwal pendaftaran P3K 2024. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Panselnas CASN belum juga mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran P3K 2024. Sebelumnya pemerintah dan Komisi 2 DPR RI ini sepakat pendaftaran P3K akan dibuka pada tanggal 27 September 2024. Jadwal itu disepakati oleh Kemenpan RB dan juga Komisi 2 ya saat raker pada kemarin itu di hari Kamis, tepatnya jam 20 ya. Jika benar pendaftaran P3K 2024 akan dibuka di tanggal 27 September, berarti tinggal sepekan lagi nih. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal krusial yang belum jelas pengaturannya. Salah satunya itu mengenai P3K paruh waktu atau P3K part-time. Diketahui sudah ada 3 Kemenpan RB terkait tentang pengadaan P3K, baik itu untuk yang P3K teknis, kemudian untuk yang P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan. Dan pada ketiga Kemenpan RB itu semua terdapat ketentuan mengenai adanya peluang honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dalam hal pelamar telah mengikuti seleksi seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan selanjutnya untuk pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri ya. Sayangnya ketiga Kemenpan RB itu tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Dari ketiga Kemenpan RB juga tidak memperinci nih apa yang harus menjadi pertimbangan menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan oleh PPK. Sementara dikabarkan bahwa PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN akan diterbitkan dalam waktu dekat ya. Di rancangan PP ASN disebut-sebut juga terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Apakah pendaftarannya nanti menunggu terbitnya PP Manajemen ASN? Apakah ketiga Kemenpan RB selanjutnya masih harus direvisi atau diterbitkan Kemenpan RB yang disinkronkan dengan PP Manajemen ASN? Dan apakah dengan demikian ada potensi pendaftaran P3K ini nanti akan molor ya, melampaui tanggal 27 September? Dan ditanya terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024, ini Kepala BKPSDM Kota Waringin Timur ini menyampaikan bahwa beliau belum tahu ya, masih menunggu dari pusat teman-teman. Sementara di sini kalau misalkan kita kutip dari media dpr.go.id, yang mana di sini untuk terakhir dilakukan rapat kerja itulah raker dengan Menpan RB, yaitu dengan Komisi 2 terkait dengan penyelesaian penataan non ASN paling lambat Desember 2024. Dan di sini juga dibahas nih secara final, yaitu sudah disetujui untuk yang dimaksud dengan mekanisme P3K penuh waktu seperti apa, dan juga paruh waktu itu kira-kira seperti apa. Jadi disampaikan bahwasannya Komisi 2 ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Pan RB, RDP ya, dengan PLT Kepala BKN membahas terkait tentang nasib para tenaga non ASN. Dan pada kegiatan rapat itu disepakati setidaknya ada 6 hal kesimpulan, yaitu diantaranya menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non ASN paling lambat itu yaitu bulan Desember 2024. Dan meminta Kementerian Pan RB memasukkan ketentuan terkait tentang penataan tenaga non ASN secara lengkap ya dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN nantinya.
Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, ini loh untuk hasilnya. Ini adalah kemarin tuh saya juga sempat menyimak untuk rapat di DPR melalui live dari YouTube-nya DPR RI ya. Jadi poinnya itu adalah terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K. Komisi 2 ini meminta Kemenpan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K tahun 2024 dengan ketentuan yaitu tenaga non-ASN ini mendaftar sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Sementara itu untuk tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi alias tidak lulus ya atau enggak kebagian formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, inilah seperti yang disampaikan kata Pak Doli ya saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara Senayan. Kemudian untuk persyaratan tenaga non ASN di database BKN bisa mendaftar itu kan harus aktif ya. Nah, sementara itu di beberapa daerah ini banyak sekali tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN ini yang sudah tidak aktif ya, mungkin diberhentikan atau mungkin juga dipecat, keluar dan sebagainya. Nah, di sini disampaikan bahwasannya untuk tenaga non ASN yang sudah masuk database BKN namun sudah berhenti bekerja di sini karena kebijakan pemerintah daerah di dalam anggaran 2 tahun terakhir ini Komisi 2 itu meminta Kemenpan RB meninjau ulang yaitu keputusan Menpan RB nomor 347 yaitu tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024 agar tenaga non-ASN yang terdata di database BKN ini nanti meskipun nggak aktif bisa mendaftar ya pada seleksi P3K 2024. Dan kalau misalkan di sini kita cek di bagian ini ya, ini adalah yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus itulah sepertinya itu hanya tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN yang mana jumlahnya itu adalah 1,7 jutaan. Nah, sehingga sepertinya di sini nanti tidak seluruh tenaga honorer yang ketika nggak lulus itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kalau misalkan kita melihat rencana mekanisme seleksi ini di sini nanti untuk pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya terkait tentang yang dimaksud dengan pertimbangan itu kan di sini diusulkan dari PPK atau baik itu kalau misalkan di kabupaten telah bupati, kalau di kota Madia adalah wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah dari gubernur ya. Nah, di sini diusulkan dari PPK itu kepada menteri yaitu untuk dipertimbangkan. Yang nggak lulus ini bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apakah kira-kira nanti yang dimaksudkan untuk diangkat P3K paruh waktu ketika nggak lulus apakah hanya untuk yang terdaftar di database BKN saja ataukah nanti semuanya? Ya, kita berdoa semoga saja seluruhnya ini nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus seleksi. Kalau misalkan menurut pendapat teman-teman bagaimana nih? Kalian ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah paruh waktu? Nah, tentunya di sini kita yang jelas itulah harus bersiap-siap ketika nanti pendaftaran dibuka. Seluruhnya ini nanti harus ikut mendaftar teman-teman.